Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'd fa inni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi alla yu'bad bil haqqi ma'luhun simar rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi Muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi salla alaihi rabbuna wa majjada wal ali was sahbi dawaman sarmada. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya dari kutaib yang berjudul 15 penjagaan atau 15 benteng penjagaan anak-anak dan keluarga dari syaitan, buah karya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu ta'ala. Kita telah membahas 9 poin, yaitu yang pertama, kita dianjurkan untuk berdoa sebelum masuk rumah dengan doa Bismillah Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian setelah itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya memperbanyak doa. Apapun aktivitas yang dilakukan di rumah terutama atau di luar rumah, maka hendaknya kita memperbanyak doa. Dan doa mungkin yang simple, yang sederhana adalah Bismillah. Mau ke WC, mau kita melepas baju, mau ganti baju, mau makan, mau minum, maka minimal kita menyelipkan doa Bismillah. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surat Al-Baqarah. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Surat apapun tidak ditentukan, tetapi perintahnya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian yang keenam, membersihkan rumah kita dari musik-musik, dari nyanyian-nyanyian. Kemudian yang ketujuh, membersihkan rumah kita dari bunyi lonceng yang menyerupai suara loncengnya orang-orang Nasrani. Kemudian berikutnya, membersihkan rumah kita dari salib yang biasanya ini terdapat pada baik itu baju atau misalnya sejadah atau gorden yang kebanyakan kita secara tidak sadar membelinya atau mengoleksinya. Kemudian yang ke-9, kita membersihkan rumah kita dari gambar-gambar dan juga patung-patung. Sahabat Gema Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin baru dari 15 benteng penjagaan yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu ta'ala
Beliau mengatakan al-hisnul ashir, penjagaan yang ke-10, tathhirul bait minal kilab, membersihkan rumah dari adanya hewan anjing. Sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, yang diterima dari Abu Talhah, semoga Allah ridha dan meridainya, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun, bahwa malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang padanya terdapat hewan anjing, dan juga para malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya terdapat gambar. Kemudian dalam hadis Aisyah, semoga Allah ridha dan meridainya, bahwa ia mengatakan, wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin ya'tihi fiha, bahwa pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu kedatangan malaikat Jibril, tetapi malaikat Jibril belumlah kunjung datang. Faja'at tilka sa'ah wa lam ya'tihi, datang atau ditunggu pada waktu yang dijanjikan pun sama tidak datang. Wa fi yadihi 'asan fa'alqaha min yadihi, dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat tongkat. Kemudian ia melemparkannya dengan mengatakan, ma yukhlifullahu wa'dahu wala rusulahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya dan juga tidak akan mengingkari utusannya. Thumma altafata faida jaru kalbin tahta saririhi, kemudian ia melirik dan didapatkan anak anjing di bawah sarirnya, di bawah tempat tidurnya. Maka ia kaget dan bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, mata dakhala hadzal kalbu huna, kapan hewan anjing ini masuk ke sini? Maka Aisyah menjawab, wallahi ma daraitu, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengetahuinya. Fa amara bihi fa akhraja faja'a Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengeluarkan anjing tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril yang mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala datang malaikat Jibril, maka ia langsung mengatakan, wa'atani fajalastu laka falam ta'ti, wahai malaikat Jibril, engkau telah menjanjikanku akan datang jam sekian, maka aku pun menunggunya, tetapi engkau tak kunjung datang. Maka malaikat Jibril menjawab, mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Wahai Rasulullah SAW, telah menghalangiku seekor anjing
yang mana anjing ini ada di rumahmu. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki sebuah rumah yang padanya terdapat hewan anjing dan juga gambar atau patung-patung. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, dua hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya bagi siapa yang memelihara hewan anjing di rumahnya. Terlebih lagi, ia memelihara hewan anjing tersebut hanya sekedar hobi. Maka perhatikanlah bahwa ancaman yang Allah dan Rasul-Nya ancamkan tidak akan masuk para malaikat. Sehingga kalau misalnya malaikat tidak masuk, maka dipastikan yang akan masuk adalah syaitan. Dan apabila syaitan telah memasuki rumah kita, maka kita tinggal menunggu kerusakan sebuah rumah. Oleh karena itu, maka kita mesti memperhatikan hal ini sebelum terjadi atau sebelum datangnya syaitan ke rumah kita, karena di rumah kita ada hewan yang terlarang. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi dikecualikan dari larangan memelihara hewan anjing ini apabila tujuan tertentu. Nah, seperti apakah diperbolehkan memelihara hewan anjing? Yang pertama, kalbus said, apabila hewan anjing tersebut adalah anjing buat berburu binatang. Wa kalbul harasah, dan juga anjing yang menjadi penjaga. Misalnya penjaga tanaman, penjaga ternak. Tetapi beliau menyebutkan bisyarti alla yakuna aswada. Nah, kalau kita misalnya sangat daruri, sangat terpaksa harus memelihara hewan anjing untuk tujuan berburu, atau misalnya untuk tujuan menjaga tanaman atau ternak, maka hindari warna anjing yang berwarna hitam. Kenapa kita tidak boleh memelihara hewan anjing yang berwarna hitam? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalbul aswad syaitanun, bahwa anjing hitam ini adalah syaitan. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan perihal anjing hitam ini, dalam hadis yang lain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil aswadil bahim dil nuqtataini fa innahu syaitan. Maka jauhilah oleh kalian anjing yang berwarna hitam, yang ia memiliki dua titik atau dua tanda. Fa innahu syaitan, maka sungguhnya yang demikian adalah syaitan. Sahabat umat Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ancaman bagi orang yang hobinya memelihara anjing, dan diperbolehkan memelihara anjing tersebut dengan dua tujuan, yaitu untuk harasah, penjagaan hewan ternak atau tanaman, dan juga untuk tujuan misalnya berburu. Nah, bagaimana kalau misalnya orang yang
dia ngeyel, tidak mau dikasih tahu misalnya. Apakah itu karena kalong beli misalnya, apalagi misalnya hewan anjingnya belinya mahal, atau berbagai alasan, maka dengarkanlah ancaman dari Rasulullah SAW yang hobinya, kesehariannya memelihara anjing. Hadis yang mulia yang diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah ridha dan meridainya, yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Maniktana kalban illa kalba saidin aw masyiatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yaumin qiratan." Barang siapa yang memelihara hewan anjing, maka terkecuali anjing tersebut anjing berburu atau anjing penjaga hewan ternak, maka akan berkurang dari pahala kebaikannya setiap harinya sebanyak 2 qirat. Masya Allah ya. 1 qirat itu sebesar 1 gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirat, 2 besar gunung Uhud akan mengambil kebaikan kita karena sebab kita memelihara hewan anjing sekedar hobi saja. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya andai kata orang yang ngeyel seperti ini sudah dikasih hujah, sudah dikasih dalil, dan ia tetap saja, maka dengan apakah engkau akan mendapatkan kebaikan apabila engkau memelihara hewan anjing sementara Rasul kita Muhammad SAW telah mengancamnya. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ke-11. Poin yang ke-11, beliau Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallah ta'ala menyebutkan, al-iktsaru min salatin nawafili fil bait adalah memperbanyak salat sunnah di rumah. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Salat sunnah itu salat yang selain salat fardu, yang ini dibagi kepada 2 bagian besar. Itu salat sunnah yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah yang sangat ditekankan pelaksanaannya. Dalam hadis yang mulia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat sunnah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ini kabar gembira bagi orang yang mendawamkan salat sunnah muakkadah 12 rakaat. Dan dalam riwayat lain 10 rakaat. Yaitu 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang selainnya adalah salat sunnah ghair muakkadah. Salat sunnah ghair muakkadah ini salat sunnah yang tidak ditekankan, yaitu salat sunnah yang dilaksanakan sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, dan sebelum isya 2 rakaat.
Kemudian salat sunnah juga dibagi kepada muqayyadah dan ghairu muqayyadah. Yang muqayyadah, yang terikat, yaitu waktunya ditentukan. Misalnya rawatib alias pelaksanaannya mengikuti salat fardu, atau misalnya salat qiyamul lail yang nama juga qiyam berdiri, lail malam berarti salat malam. Maka tidak bisa dikerjakan terkecuali di waktu malam. Atau misalnya salat duha itu muqayyadah karena dilakukan di waktu duha. Kemudian yang mutlak artinya tidak terikat dengan waktu, mau kapan saja, mau di mana saja, maka itu kita bisa melaksanakannya. Nah, maka semua ini dianjurkan dilaksanakannya di rumah. Dalam sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikanlah salat-salat kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sepi seperti kuburan, alias diramaikan hanya ketika dibutuhkan, misalnya ada yang meninggal. Bukan itu tujuan untuk dibangunnya rumah. Maka Rasul mewanti-wanti kita untuk dihidupkan rumah kita dalam poin ini dengan memperbanyak salat sunnah. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Malik menyebutkan, wa minal ma'lum annal maqabira wal falawat wal amakinal kharabah masakinus syayatin. Diketahui bahwa kuburan, padang pasir, atau tempat yang kosong, tempat-tempat yang tidak dihuni, itu adalah tempat-tempatnya setan. Nah, bagi orang yang memasuki tempat yang ini, tempat tadi misalnya kuburan atau padang pasir atau tempat yang jarang dihuni, maka dalam hal ini kita harus memohon kepada Allah perlindungan. Jadi kita tahu ini adalah tempatnya syaitan dan kita mungkin sekali butuh untuk ke sana. Maka jangan lupa sempatkan doa sebelum memasuki tempat ini. Doa yang dianjurkan diantaranya adalah doa yang terdapat dalam zikir pagi dan petang. Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan tatkala memasuki tempat yang jarang dihuni dengan menyebutkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah barang siapa yang memasuki tempat-tempat yang jarang dihuni atau tempat-tempat angker, menurut kebanyakan orang nyebutnya angker, maka insyaallah tidak akan digoda oleh siapapun, baik itu syaitan atau hewan-hewan yang berbisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam hadis yang mulia ini, hadis bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah di rumah, adalah anjuran kepada kita bahwa kita harus menjadikan bagian dari rumah kita ini untuk salat nafilah. Dan dalam poin sebelumnya atau dalam pembahasan kitab lain dianjurkan bahwa kita mesti memperbanyak salat sunnah di rumah
di antaranya untuk menjadikan qudwah bagi anak-anak, atau untuk mengajarkan kepada keluarga bagaimana sholat. Kemungkinan kita tidak sempat sengaja ngajak anak-anak atau keluarga ke majelis ilmu, majelis ta'lim, maka jadikanlah momen-momen di tempat atau saat-saat tertentu, misalnya di waktu sholat sunnah, baik itu mungkin qiyamul lail, atau misalnya di waktu senggang tatkala kita tidak kerja, di waktu duha misalnya, maka kita sempatkan untuk sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lainnya. Dan manfaat lain adalah untuk mengusir syaitan dari rumah tercinta kita. Sahabat kemah Islam rahimani wa rahimakumullah, maka poin ini poin yang sangat ditekankan oleh Rasul kita Muhammad SAW, dan tentunya sangat keliru orang-orang tertentu mengusir syaitan dengan menyediakan seperti, mohon maaf, misalnya kemenyan atau yang lainnya yang tujuannya mengusir syaitan. Maka ini tidak dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hassa 'alan nafilah fil baiti liqaunihi akhaffa wa ab'ada min riya. Kemudian manfaat lain dari salat sunnah di rumah, selain tadi kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana tata cara salat di rumah, atau misalnya mengajarkan kepada anak bahwa salat sunnah mesti dilakukan di rumah, dan juga untuk mengusir syaitan. Dan yang paling penting juga pelaksanaan salat sunnah di rumah adalah untuk meminimalisir dan menjauhkan dari sifat riya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kita ini riya dalam salat sunnah, misalnya dalam salat sunnah terutama karena fardu itu di masjid, maka bagaimana sikap kita tatkala salat sunnah di rumah? Apakah khusyuk? Apakah cepat-cepat? Apakah asal-asalan? Maka kekhusyuan seseorang salat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka bisa dilihat tatkala dia di rumah. Oleh karena itu, mudah-mudahan menjadi introspeksi bagi diri kita bahwa seseorang itu akan dikatakan dia khusyuk, akan dikatakan dia rajin sholat tatkala bagaimana sholatnya di rumah. Dan juga sholat sunnah di rumah tersebut akan meringankan dan menjauhkan dari sifat riya. Dan juga faidah lain di antara sholat sunnah di rumah adalah wa aswana minal muhbitat, untuk menjaga hal-hal yang akan menggugurkan pahala. Di antaranya dari bahaya riya, yaitu ini syirik kecil, akan menggugurkan amalan yang ia kerjakan karena riya. Misal seorang sholat sunnah di masjid, ingin dipandang bahwasannya ia orang yang khusyuk dalam sholat, ia rajin sholat sunnah misalnya. Maka kalau misalnya diawali udah oleh riya, awalnya dari dalam hati kita udah ada riya, maka sholat yang dilakukan adalah gugur. Lain halnya dengan kita, misalnya awalnya kita sholat khusyuk karena Allah, kemudian di tengah-tengah sholat datang riya dan kita mengabaikan godaan setan tersebut, maka itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap ibadah yang dilakukan. Jadi di sini bahwa riya akan menggugurkan pahala jika diawali dari riya sampai ibadahnya tuntas. Kemudian faidah lain dari pelaksanaan salat sunnah di rumah, waliyatabarrakal bait bidzalik,
agar rumah tersebut mendapatkan keberkahan. Karena dengan banyak salat sunnah di rumah, maka malaikat rahmah akan datang, akan turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara manfaat salat sunnah di rumah adalah wa yanfira minhu syaitan. Dan ini pembahasan pokok, yaitu akan larinya, akan menjauhnya syaitan dari rumah yang didirikan salat sunnah. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat sunnah di rumah. Dalam hadis yang mulia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Maksudnya salat sunnah. Karena sungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya, terkecuali salat fardu, maka itu dilaksanakan di masjid. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan rumah yang tidak didirikan padanya salat sunnah seperti yang hidup dengan yang mati. Dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari, ia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan sebuah rumah yang disebut nama Allah dan rumah yang tidak disebut nama Allah, tidak dibacakan Al-Quran, tidak dilakukan salat sunnah di rumah, maka perumpamaannya seperti yang hidup dengan yang mati. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin 2 poin yang dapat kami sampaikan dalam segmen pertama ini. Barakallahu fikum. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-12 dari 15 benteng penjagaan keluarga dan anak-anak dari syaitan adalah al-kalimatut thayyibah wal ibtisamah al-musyriqah, yaitu perkataan yang baik dan muka yang ceria. Masya Allah ya. Jadi perkataan yang baik dan juga muka yang ceria ini dengan izin Allah akan mengusir syaitan dari rumah kita. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kenapa poin ini menjadi poin pengusir syaitan? Beliau menyebutkan, wa minal ma'lum anna syaitana yuridu an yahdimal mujtama'al muslim fahuwa yakidu lahu wa yudabbiru wa yukhatib. Diketahui bahwa syaitan menginginkan menghancurkan masyarakat muslim, yaitu ia senantiasa membikin tipu daya, ia merencanakan, dan di antara tipu daya dan juga rencana busuk dari syaitan ini adalah tafwidu arsyil usrah al-muslimah, yaitu
memisahkan istana keluarga muslim. Di antara tipu daya syaitan adalah menghancurkan istana keluarga muslim. Kenapa kok yang dituju sebuah keluarga, sebuah rumah, tidak yang lainnya? Li'annaha hiya labinatul ula fi bina'il mujtama'. Karena keluarga adalah merupakan batu pertama kesuksesan sebuah masyarakat. Jadi kalau misalnya ingin masyarakat itu tentram, adem, ayem, atau misalnya masyarakat luas sebuah negara, maka harus dibina terlebih dahulu keluarga. Harus dijauhkan terlebih dahulu keluarga dari syaitan. Dan perlu diketahui bahwasannya dalam hadis yang mulia Rasul kita Muhammad SAW menjelaskan kenapa syaitan ini kok menjadi incaran pertamanya keluarga. Rasul kita Muhammad SAW bersabda, Inna iblisa yadau arsyahu alal ma thumma yab'athu sarayahu. Sesungguhnya iblis, ia membangun istananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Maka bala tentara iblis ini yang paling dekat kedudukannya, yang paling agung jabatannya adalah ia yang bisa melakukan seagung-agung fitnah, seagung-agung cobaan di antara keluarga. Seperti apakah seagung-agung ujian, musibah bahkan mungkin kita sebutkan, yang menimpa sebuah keluarga? Yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina usratihi. Maka bala tentara iblis ini akan didekatkan kedudukannya kepada iblis apabila ia mengatakan, aku tidaklah meninggalkan si fulan, aku tidaklah meninggalkan keluarga tersebut. Artinya syaitan ini akan menjauh kalau udah sukses memisahkan keluarga. Nah, seperti apakah memisahkan keluarga? Yaitu menjadikan cerai antara suami istri. Karena dengan bercerainya suami istri itu pertanda awal mula kehancuran sebuah keluarga. Maka apabila bala tentara iblis ini sukses memisahkan sebuah keluarga dengan menceraikan suami kepada istrinya, maka iblis mengatakan kepada bala tentaranya, Ni'ma anta, kamu adalah sebaik-baik pengikutku. Ini ancaman atau mungkin disebut sebagai kebahagiaan para prajurit iblis apabila telah mampu untuk menghancurkan keluarga dengan cara mencerai beraikan sebuah keluarga. Maka di sini Malik menyebutkan wa dzalika li anna tafriqa baina zawjaini hadmun lil mujtama min asasihi wa hadza hadful la'in. Memisahkan keluarga dengan jalan mencerai-beraikan atau menceraikan suami kepada istrinya, atau istri misalnya minta khulu kepada suaminya,
maka ini adalah merupakan penghancuran atau sebuah kehancuran bagi masyarakat. Dan kehancuran akan terjadi di sebuah masyarakat atau sebuah rumah tangga yaitu terkecil apabila kehancuran tersebut mulai dari perceraian suami istri, dan ini adalah merupakan penghancuran yang diambil dari akar sebuah kebahagiaan. Alias keluarga akan bahagia apabila ia bersatu, suami dan istri saling sayang menyayangi, tidak adanya percekcokan, anak dan orang tua dekat. Maka apabila ini sudah tidak terbangun, dan ini merupakan tujuan syaitan, maka tujuan tersebut adalah tujuan yang paling terlaknat yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menyampaikan atau berbicara hal-hal yang baik, kemampuan untuk murah senyum, karena diantaranya dengan kita berkata yang baik, murah senyum akan mendatangkan kasih sayang, akan mendatangkan mawaddah dan rahmah. Dan sebaliknya, apabila perkataan yang buruk, kasar, muka muram, akan mendatangkan syaitan masuk ke rumah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat gemba Islam rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. 3 poin dari 15 benteng perjagaan keluarga dan anak-anak dari godaan syaitan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.